Shalom alaihim bisem Yesus Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para peserta sekolah tinggi Alkitab, Bapak Ibu sekalian, kita masuk di dalam pelajaran nomor 030 ya, 030 ya. Pembacaan kita dari Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 35. Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 6. Umat Israel tidak sabar menunggu Musa. Soalnya kan Musa lama di gunung, 40 hari 40 malam ya. Jangan-jangan Musa sudah mati. Ya. Terus umat Israel ini membuat patung berupa lembu emas, ya. Jadi orang Israel ini kagak sabar, nih Musa kagak turun-turun dari gunung, jangan-jangan mati dia. Kita nggak boleh mau naik, ya. Udah aja kita bikin sesembahan lain, bikin patung dari emas berwujud lembu. Jadi patung lembu emas. Sekarang kuisnya, mengapa patungnya lembu? Kok nggak patung yang lain gitu? Patung Musa kayak? Atau patung apa? Ya, kenapa patungnya lembu? Nah, ini dia kuisnya ya. Ayat 7 sampai 9, Tuhan menyuruh Musa turun gunung karena umat Israel sudah menyembah lembu emas itu. Tuhan mengkonfirmasi bahwa umat Israel adalah umat yang tegar tengkuk. Waduh. Jadi kalau di dalam khotbah-khotbah YouTube saya sering memakai istilah jangan tegar tengkuk, jangan keras kepala. Tegar tengkuk itu ayat di Alkitab ya, perkataan di Alkitab. Wah kok kasar sih Pak bilangnya tegar tengkuk. Lah Allah saja menyebut umat Israel itu tegar tengkuk. Maksudnya itu sombong seperti benar sendiri gitu ya. Dan otomatis keras kepala. Keras kepala itu kan apa-apa pakai otak. Kalau nggak logika, nggak masuk logika. Yaitu umat Israel loh. Makanya Tuhan menyebut tegar tengkuk ya. Kuisnya. Apa maksudnya tegar tengkuk? Itu kuisnya itu ya. Ya, karena ini kalimat yang khas untuk orang Israel. Ya. Bahkan masih sering disebut-sebut nanti di Perjanjian Baru, umat Israel itu umat yang tegar tengkuk. Keluaran 32 ayat 10 sampai dengan 13, dialog Musa dengan Tuhan sehingga Tuhan membatalkan malapetaka yang telah dirancangnya. Bahkan Tuhan pun menyesal. Jadi ketika Tuhan itu tahu bahwa tuh Musa, umat Israel pada menyembah lembu emas, Tuhan merencanakan mau dimusnahkan itu umat Israel. Lalu terjadi dialog dengan Musa, Tuhan udah capek-capek bawa ke padang gurun kok cuman Anda, Tuhan mau bunuh, kok engkau mau bunuh? Ya akhirnya Tuhan apa? Menyesal. Ya sudah Musa, aku tidak jadi melaksanakan rancanganku itu. Ayat 15 sampai 16, Musa turun sambil membawa kedua loh batu yang berisi 10 perintah Allah itu ya, hasil tulisan tangan Allah. Ayat 19, Musa marah, kedua loh batu itu dilempar dan dipecahkannya. Dilempar dan dipecahkannya dengan sengaja. Ya, bukannya nggak sengaja saking marahnya terus jatuh itu loh batu, enggak. Tapi sengaja dilempar dan dipecahkannya oleh Musa. Ya. Sekali lagi ya, sengaja Musa itu saking marahnya bukannya nggak sadar, dibanting itu loh batu itu. Ya. Ayat 20, patung lembu emas dihancurkan. Ayat 25 sampai 28, Musa membunuh 3.000 orang dari bangsa itu. Wah, ini kuisnya. Dapat wewenang dari mana itu Musa bunuh 3.000 orang?
Allah saja sudah mengatakan menyesal tidak jadi mau merancang membunuh umat itu, ya. Tapi Musa malah membunuh 3.000 orang bangsa itu. Kuesnya dapat wewenang dari mana Musa ini main bunuh umat Israel yang memuja patung lembu itu. Ya, itu kuesnya. Ayat 30 sampai dengan 32, Musa kembali menghadap Tuhan. Musa minta ampun pada Tuhan untuk umat Israel, atau Musa minta namanya dihapus dari kitab yang telah ditulis oleh Tuhan. Jadi Musa juga merasa bersalah. Orang Israel tentu bersalah. Musa juga merasa bersalah. Terus Musa itu, udah Tuhan, ampuni orang Israel, atau namaku dihapus deh dari yang Tuhan sudah tulis tuh. Sekarang pertanyaannya, mengapa kok Musa sampai minta kalau tidak diampuni namanya dihapus? Ya, itu kuisnya. Mengapa Musa juga menyesal minta dihapus namanya dari kitab kehidupan itu, kalau orang Israel tidak diampuni? Terus atau sebenarnya gini, kuis sebutkan 2 alasan Musa merasa bersalah di hadapan Tuhan. Sehingga merasa perlu dihapus namanya dari kitab Tuhan. Itu kuisnya ya. Oke. Terus kita masuk di ayat 33. Clue bahwa Tuhan punya kitab dan nama seseorang bisa saja dihapus. Keluaran pasal 32 ayat 33. Keluaran pasal 32, sebentar ya, ayat 33, betul ya? Betul. Keluaran pasal 32 ayat 33. Ini clue bahwa Tuhan itu megang-megang kitab. Kitab apa sih? Kitab kehidupan. Lah, sudah pasti siapa sih pemegang kitab kehidupan? Yesus. Ya. Jadi kuisnya adalah tunjukkan ayat yang mengatakan bahwa yang megang kitab kehidupan itu Yesus. Di sini sudah jelas Tuhan memegang kitab dan nama Musa tertulis di dalam kitab itu. Ya. Kuisnya adalah tunjukkan ayat, tentu tidak di sini, di Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa Yesuslah pemegang kitab kehidupan itu. Terus lanjut, apakah nama seseorang bisa dihapus dari kitab kehidupan itu? Ya, itu kuisnya ya. Jadi saudara-saudara, pelajaran nomor ini nomor berapa ini ya? Nomor 30. Bentar ya, saya agak lupa. Nomor 30 ya. Pelajaran nomor 30 ini krusial dan sangat penting karena di sini nyembah lembu emas, terus Musa mecahin itu namanya 2 loh batu yang 10 perintah Allah itu dipecahin dengan sengaja. Terus di sini ada clue bahwa Tuhan itu punya kitab. Nah, tidak boleh gagal paham ya. Mahasiswa sekolah tinggal kitab tidak boleh gagal paham, karena di luar sana hal ini dipakai untuk apa ya? Untuk memojokkan 10 perintah Allah. Orang dipecahin nama Musa kok pada percaya aja itu. Kan dipecahin sama Musa. Itu yang asli. Lah terus kan nanti diganti, itu tiruannya. Kok pada percaya? Orang udah jelas hancur. Ya, kita tidak boleh gagal paham. Memang ini dipecahkan, tapi nanti di pelajaran selanjutnya ada gantinya, ya. Baik, pelajaran 030 sudah saya sampaikan. Shalom aleihim besam Yesua Mashiach. Haleluya. Amin.